Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak mohon dicatat terlebih dahulu berdoa ya. Siap. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apakah ada yang sudah hadir? Nah, Rasulullah sudah makan belum? Sudah? Semangat. Hadir semua, ibu absen satu-satu ya. Alisa, Alfitaya, Alia Putri Belisa, Alisa Ayu, Asila Ayu, Ayu Kurnia Anissa, Larissa Putri, Dea Amanda, Dwi Amanda Lestari, Ikan Kirana Ahmad, kemudian alhamdulillah ada semua ya, sehat semua ya. Sudah sarapan dari rumah. Kalau sudah sarapan dari rumah semangat belajarnya. Jangan ngantuk, jangan ngoyo. Itu ya. Minggu yang lalu, pertemuan kemarin kita sudah mempelajari apa materinya Mas Inga? Masih ada yang ingat apa itu lapisan atmosfer? Bisa apa? Yang kuat? Lapisan langit. Ayo lihat yuk. Lapisan udara. Ada lagi? Lapisan udara terdiri atas beberapa gas, menghantar oleh gas bisa tersembunyi dan digunakan oleh bumi untuk melindungi dari unsur benda angkasa dan bagian sekitar matahari. Ya, ada. Ini lapisan sama ya. Masih ingat nggak ada berapa lapisan susun atmosfer? Iya. Ada berapa? Ada 5. 5 apa enggak? 5 apa saja? Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer ya. Kelima ya, masih ingat. Nah, setelah itu dari yang kemarin kita sekarang masuk ke materi baru, yaitu perubahan iklim secara global ya.
Ini adalah tujuan pembelajarannya. Ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dapat menguraikan perubahan iklim global secara global. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis dampak perubahan iklim dan penanggulangannya. Jadi dua ya. Jadi nanti diharapkan setelah selesai dari pembelajaran ini, kalian bisa mengetahui menguraikan perubahan iklim global sama bisa menganalisis dampak perubahan dan upaya penanggulangan dari perubahan iklim tersebut. Paham ya? Paham ini? Terima. Kemudian video pembelajarannya, kalian simak, kalian tonton dengan baik. Ini apa yang terjadi pada video ini. Kemudian nanti kita ada satu orang, kedua orang yang dapat menyimpulkan tentang video ini video apa sih sebenarnya gitu ya. Ya, karena dalam kasusnya ini tahun 2020, ini tahun 1984. Kondisinya seperti ini. Itu 8 sampai 2020 tahun. Ini ada di London. Lihat keadaan kota London. Dan semuanya lautnya ya videonya. Apa yang kalian lihat tadi? Mengenai apa? Larissa? Videonya menjelaskan tentang pemanasan global dari suatu wilayah yang bersalju, terus berubah karena ada pemanasan global yang bersalju jadi hilang. Karena ada pemanasan global warming, jadi salju yang ada di wilayah mana tadi? Amerika Serikat, Alaska, kemudian di Greenland itu saljunya atau lapisan esnya jadi berkurang. Ya, ada lagi. Asiwa. Ya. Yang dapat disimpulkan dari video tersebut bahwa dari tahun 1964 hingga tahun 2020 itu terjadi perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global. Jadi lapisan es menjadi menipis akibat perubahan iklim global. Jadi ada perubahan iklim, kemudian lapisan es yang ada di daerah tersebut, lapisan es yang cair karena ada perubahan iklim, sehingga terjadilah perbandingan antara dari tahun 1984 sampai 2002 dikhawatirkan. Makanya banyak orang yang stop global warming, pemanasan global segala macam. Karena efeknya yang akan diterima dampaknya adalah satu dunia, bukan hanya Indonesia saja, bukan hanya Amerika saja seperti itu ya. Semuanya akan menerima efeknya, dampak buruknya, negatifnya. Jika pemanasan global ini terus berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan berkelanjutan. Ya, itu ya. Ini adalah video pengantar. Ya. Di sini ada perubahan iklim adalah suatu keadaan di mana pola iklimnya berubah. Suatu daerah mungkin mengalami pemanasan, tetapi daerah lain mengalami pendinginan yang tidak wajar. Itu namanya perubahan iklim. Ya. Jadi ada satu daerah yang mengalami pemanasan global, tapi ada di daerah lain yang mengalami ternyata karena pemanasan global atau global warming yang terus, maka daerahnya semakin dingin, semakin beku, mungkin minus 0 derajat seperti itu. Jadi banyak efeknya, kan ekosistem juga bisa mati seperti itu ya. Kemudian akibatnya apa dari fenomena tersebut? Boleh nih gambarnya. Ada lapisan es cair ya, sedikit memang. Dari yang seperti ini tadinya, kemudian di bawahnya gambarnya sudah menjadi bongkahan es, ya
ya, saya karena adanya perubahan iklim. Akibatnya apa? Yang pertama, mengacaukan arus dingin dan panas, menciptakan fenomena cuaca yang kacau termasuk curah hujan yang tidak menentu, aliran panas dan dingin yang ekstrim, arah angin yang berubah drastis, ya. Kemudian, nah ini ada penyebabnya, penyebab perubahan iklim global. Efek rumah kaca yang pertama, melihat ini. Efek rumah kaca itu bukannya kaca banyak dalam rumah itu kaca semua, kemudian langsung tidak. Ya, ibaratkan kalau kita di dalam mobil di ruangan sempit ya mobil itu, kemudian kita kalau tidak keluar mobil itu kan udaranya kan berbeda ya dari mobil, karena kalau di mobil kan ruangnya kecil. Kemudian kalau kita keluar pasti suhunya berubah. Kalau terus-terusan di dalam mobil kemudian tidak ada dipantulkan tuh panas yang ada di dalam dipantulkan oleh kaca keluar, nah itu yang namanya global warming, pemanasan global. Jadi pemanasan global itu terjadi bukan serta-merta langsung gitu ya, langsung panas tidak, tapi ada celah sedikit seperti itu. Jadi ada faktor yang menyebabkan pemanasan global itu terjadi ya. Ini efek rumah kaca, kemudian penyebabnya rumah kaca memantulkan radiasi matahari juga mengandung radiasinya itu yang berbahaya bagi kita, ya, di mana batas matahari terpantau oleh atmosfer. Nah, kemudian yang kedua, pemanasan global, artinya karena rata-rata temperatur atmosfer yang dekat dengan permukaan bumi dan dapat berkontribusi pada perubahan pola iklim global. Kemudian yang ketiga, ada pembuatan energi. Nah, terutama energi listrik dan panas. Ternyata pembuatan energi listrik dan panas seperti contohnya apa ini? Seperti kendaraan yang listrik, ya, AC, itu pembuatan energi juga yang bisa menimbulkan namanya penyebab perubahan iklim. Ya. Kemudian ada penggunaan transportasi juga seperti itu. Kalau bahan bakarnya dari fosil, itu menyebabkan perubahan iklim karena adanya gas buang yang banyak. Kamu lihat nih sekarang sekitar kita, ya, banyaklah jumlah kendaraan daripada jalannya. Itu adalah salah satu faktor penyebab perubahan iklim terjadi. Ya, kita sudah bilang pada lampu tidak, tapi belum ya sudah saatnya memang ini masuknya musim hujan, tapi masih ada yang di rumahnya yang memberikan musim air masih, karena memang faktor perubahan iklim yang ekstrim ya itu jadi zaman mereka ya. Ada kegiatan manufaktur ini yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Contohnya emisi gas kalau di Indonesia nggak ada, tapi kalau di Amerika ada ya. Kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di dunia ini ada di Amerika Serikat dan Rusia. Ya, kegiatan manufaktur. Kemudian ada penebangan hutan tidak ekologi, penebangan hutan secara liar, termasuk menyebab perubahan iklim. Dan yang terakhir ada gaya hidup manusia kita sebagai makhluk penghuni bumi, ya, penggunaan barang elektronik, AC, bahkan casan kabel-kabel, casan HP pun ada efeknya untuk bumi kita, planet kita, ya. Kemudian jumlah makanan yang dikonsumsi, kemudian gaya hidup juga yang akan mempengaruhi terhadap perubahan seperti itu ya. Penjelasannya ini penyebabnya tadi ada berapa macam? Ada 7 penyebab perubahan iklim. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Apakah pemanasan global terjadi hanya karena faktor manusia saja atau ada faktor lain seperti dari alam semesta? Karena jarak bumi dan matahari yang semakin dekat. Karena saya sering melihat di internet bahwa jarak bumi dan matahari semakin dekat. Apakah itu fakta? Kita udah ke 3 ya.
Urutan ketiga yang pertama adalah Merkurius, Venus, Bumi, ya. Venus, Bumi. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik lapisan atmosfer. Kami Bumi kan Mars, ya. Kalau kita misalnya ada apa-apa dengan Bumi, kita tidaknya ke Mars. Belum bisa, kenapa? Karena lapisan atmosfernya belum praktis di sana, jadi tidak memungkinkan untuk manusia hidup. Ya. Ada nggak faktor selain manusia? Karena salah satu faktor dominan itu adalah kegiatan manusia. Ya, kegiatan manusia. Kalaupun ada, yaitu memang faktor bencana alam yang memang manusia tidak bisa alami. Memang itu datangnya dari Tuhan. Seperti itu. Tapi sebagian besar untuk global, perubahan iklim itu adalah 90% diakibatkan oleh kegiatan manusia. Itu faktor manusia. Kalaupun ada 10%-nya itu bencana alam yang memang Tuhan kasih ke kita untuk lebih memperburuk keadaan. Ya, jadi memang kita ini berperan penting. Makanya apa yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab karena apa? Bumi kita lah. Ya. Kemudian ini ibu punya APD. Bagikan untuk 5 kelompok. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Kita akan membahas lembaga kerja lagi. Bentuk kelompok yang masing-masing dengan 5 kelompok untuk menyelesaikan proses ini. Masalah ini ya. 5 kelompok ya. Ya. Silakan. Kalau di belakang, silakan. Iya nak. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Kelompok 5. Kelompok 1 ini LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan dengan cara berdiskusi kelompok. Jadi diharapkan semua anggota kelompok menyelesaikan permasalahan yang ada di sini. Ya, ini ada diskusi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ada petunjuknya di situ kan ya? Kita lihat petunjuknya. Ada petunjuknya di situ. Oke ya. Dan coba dilihat dulu. Petunjuknya adalah yang pertama baca secara cermat dalam ajar sebelum mengerjakan tugas. Baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Kerjakan setiap langkah sesuai tugas. Kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara guru dan peserta didik. Diskusikan kelompok dan konsultasikan guru dalam mengerjakan tugas. Jadi ini kalian boleh buka sumber bahan bacaan, bukunya boleh atau boleh cari internet juga nggak apa-apa ya, untuk membantu kamu memecahkan permasalahan yang ada di LKPD ini ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai kita selesaikan diulang. Oke ya, dibuka sih waktu sampai 20 menit ya, jam 11 kurang 5, jadi 20 menit sampai jam 11.15 paling 11.15 ya. 11.15 selesai ya. Silakan dikerjakan. Boleh bertanya surat tidak ada ya. Ada yang mau tanya sekarang? Ada yang mau tanya? Jelas ya? Silakan kerjakan. Sini ya.
Jadi yang ada penuh asap tebal itu sebelum COVID. Yang kedua itu setelah COVID-19. Jadi apa dari sisi itu kenapa kok bisa seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Dapat dua-dua. Kaki aja dahulukan nomor 1 dan nomor 3. Dahulukan nomor 1 dan 3 dulu ya. Kalau yang ini kan agak mudah jadinya kan. Nanti kelompok 1 maju, kelompok 2 ya, bertanya ya, menanggapi atau bertanya boleh. Tidak semua harus bertanya, nggak apa-apa. Kalau bertanya ya nggak apa-apa. Atau ditanggapi, memberi saran, masukan juga boleh, atau kritik juga boleh. Tidak harus bertanya ya. Kalau bertanya juga, saya mau tanya ya nggak apa-apa. Ya, maksudnya nggak mesti harus bertanya. Kritik, kasih saran, kasih tanggapan juga boleh. Ya, jadi kelompok 1 nanti yang menanggapi kelompok 2, kelompok 2 yang menanggapi kelompok 3, kelompok 3 yang menanggapi kelompok 4, kelompok 4 yang menanggapi kelompok 5, kelompok 5 menanggapi kelompok 1. Ya. Sudah ya? Sudah selesai ya? Silakan untuk kelompok 1 mana? Nah, kelompok 1 untuk diskusikan. Masih banyak Mana gambar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para audiens. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan anggota saya. Di sini ada Waktu, ada Regina, berdirinya kami ini ingin memperkenalkan hasil dari diskusi LKP. Di pertanyaan nomor 1, kita mendapatkan pertanyaan tentang gambar tersebut. Bisa kita amati. Menurut analisis dari kelompok kami, menyimpulkan total udara yang diambil dari masa sebelum COVID-19 atau sebelum pandemi terlihat samaran putih di atas awan
Sedangkan setelah pandemi, sama menteri tidak terlalu terlihat. Dia menandakan bahwa udara setelah dilakukan pakai bagi liburan, ada penataan pusat industri dan pengaruh polusi yang ditimbulkan pada industri. Dari soal nomor 3, kita mendapatkan soal tentang anak tua di sekitar yang dapat yang tidak. Lihatlah perbedaan kondisi tumbuhan di pinggir jalan dan kita membandingkan antara pohon yang berada di pinggir jalan sama pohon yang berada jauh dari jalan. Saya ingin mempresentasikan jawaban yang saya disebutkan pohon-pohon yang berada jauh dari jalan, biasanya lebih hijau dibandingkan yang berada di pinggir jalan. Pohon tersebut karena kebalik pohon yang berada di jalan, pohon terkadang dan terlalu banyak. Ada yang mau menanggapi pokok baik? Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa dari kelompok 2. Mau nanya, apakah perubahan iklim itu berdampak pada munculnya gangguan kesehatan? Kalau emang iya, itu apa? Ya, perubahan iklim berdampak pada munculnya berbagai penyakit yang berhubungan dengan panas dan kekeringan. Contohnya seperti diare, ada DBD, atau DBD dengan kanker darah, ada malaria, penyakit kulit, penyakit penanaman, bahkan ada sampai penyakit pembunuhan. Ini sekian dari kelompok kami. Saya tutup presentasi saya dan kelompok saya. Mengucapkan terima kasih kepada para audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang pertanyaan di buku kondisi LKPD ya. Sudah yang pertama menganalisis apa? Menganalisis keadaan udara ya, atmosfer sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19. Hasilnya adalah setelah berapa tahun? 2 tahun ya, 2 tahun hampir 2 tahun itu ternyata ada dampak positifnya, menguranginya polusi udara, bukan hanya di Indonesia tapi di semua negara seperti itu. Kenapa? Karena ada pembatasan aktivitas dari manusia. Jadi kegiatan manusia itu dibatasi sehingga untuk pembawaan jenis-jenis kendaraan pribadi, kendaraan umum, bermotor, roda 2, roda 4, roda 3 itu dibatasi sehingga dampak positifnya adalah polusi udaranya menurun. Ya, jadi udara semakin bersih seperti itu. COVID, zaman COVID ya. Kemudian yang kedua adalah mencari upaya penanggulangan ya. Dari keempat masalah, yang pertama masalahnya apa? Efek rumah kaca ya. Kemudian yang kedua penggunaan kendaraan motor. Yang ketiga untuk penggunaan industri ya. Keempat peristiwa El Nino La Nina ya, yang sudah disampaikan oleh kelompok masing-masing. Itu ada yang menyampaikan 2 upaya, 3 upaya, ada juga yang lebih. Kemudian yang terakhir menganalisis tanaman ya, tanaman mulai dari yang tanaman terdekat dengan jalan dengan tanaman yang jauh dari jalan. Tentu saja kalau yang tanaman dari dekat dari jalan raya itu akan keadaannya tidak terawat karena polusi udara ya, banyak, kemudian tidak tumbuh dengan baik. Kalau yang jauh dari jalan raya itu dia akan tumbuh dengan baik karena polusi udara yang sedikit gitu dari dalam itu ya.
kesimpulan hari ini perubahan iklim itu rata-rata atau dominan disebabkan oleh kegiatan atau ulah manusia yang bisa menyebabkan pemanasan global. Penyebab-penyebab perubahan iklim ada 7 tadi ya, apa saja? Itu tadi penggunaan transportasi, kemudian pengebaran itu ya. Dampaknya? Sudah? Oke ya? Biasanya ya hasilnya kita masih ada hidrosfer ya. Yang kita teruskan itu laut selanjutnya adalah laut hidrosfer. Kemudian tugasmu selanjutnya adalah mencari bahan atau materi yang berhubungan dengan hidrosfer atau siklus hidrosfer lapisan air ya. Boleh kalian cari lewat internet, boleh googling, boleh pakai buku juga boleh. Kamu cari apa itu siklus hidrologi, siklus hidrologi atau hidrologi itu apa, kalian cari, boleh dicatat, boleh kamu print selembar kertas juga apa ya, untuk tugas selanjutnya seperti itu ya, untuk materi sampai di sini. Hari ini senang nggak belajar geografi? Topik tidak? Ngantuk ya? Jadinya menarik ya. Ini dipelajari lagi di rumah, kalian lihat lagi, kalian masih suka itu kalian banyak peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan ini kita seperti itu ya. Ya, pertemuan kita selesai sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran geografi hari ini dengan semangat. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa dimanfaatkan oleh diri kamu sendiri dan juga berguna untuk orang lain kalau kamu sharing. Ya. Siap. Mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.